Shalom, selamat malam teman-teman yang ada di rumah. Puji nama Tuhan, kita bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Tuhan sudah jaga kita selama 1 minggu yang telah berlalu. Dan pada malam hari ini, Tuhan kasih kesempatan buat kita untuk kita kembali memuji dan memuliakan namanya. Baik teman-teman, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa, saya yang pimpin. Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik, kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kami ada sampai saat ini, kami dapat menarik nafas itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak ketubusan-Mu datang di altar-Mu Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk melakukan ibadah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau tilik setiap hati kami masing-masing Tuhan. Jika pada saat ini Tuhan mendapati ada kejahatan dan dosa yang kami lakukan, Tuhan Yesus Engkau ampuni kami, Engkau sucikan kami Tuhan. Biarlah ibadah pada malam hari ini dapat mempermuliakan Engkau dan kami semua mendapat berkat dan bisa menjadi berkat dari ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Baik teman-teman, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian yang mengatakan, Engkaulah kuatku. Jadikan pujian ini sebagai doa kita, sebagai penghantar kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Fokuskan hati kita, fokuskan pikiran kita hanya untuk menyembah Dia. Mari kita katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi kita katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Citaku. Sekali lagi kita katakan sama Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
aku. Kepada hambanya kami persilakan. Shalom, selamat malam rekan-rekan remaja pemuda GKI Tanjung Lapang. Senang sekali bisa menyapa saudara-saudara semua. Dan saya sungguh bersyukur pada malam hari ini diberikan kesempatan bisa berbagi bagi kita semua. Saya yakin dan percaya ini bukan suatu kebetulan. Namun kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau bersama-sama bertumbuh lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin kita dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur malam hari ini kami bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, mohon tuntunan, mohon pimpinan Tuhan. Bahkan Tuhan menyiapkan hati kami untuk ditabur benih firman Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati pemberitaan firman-Mu dari awal hingga berakhirnya. Hamba-Mu yang menyampaikannya, Tuhan tutup bungkus oleh kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga ya Tuhan, apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itu berasal dari Engkau sendiri. Bahkan Roh Kudus menolong agar kami bisa mengerti firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Senang sekali malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari satu tema yang diberikan kepada saya tentang bertumbuh dalam pelayanan. Nah, saat kita mendengar kata bertumbuh, tentu di dalamnya ada proses yang lumayan panjang, bahkan berbeda setiap orang. Dalam pertumbuhan, khususnya pertumbuhan iman, pertumbuhan spiritual, pribadi lepas pribadi, tentu memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Namun, di dalam itu seluruh orang yang percaya rindu bertumbuh di dalam imannya, di dalam pengertiannya akan segala sesuatu yang dijalaninya. Nah, secara khusus malam hari ini kita akan bersama-sama berfokus dari satu tema ini, bertumbuh dalam pelayanan. Saya rindu kita baca firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinan kita kendor, dan biarlah roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. Saya mau mulai dari satu pertanyaan ini sebelum kita jauh membahas tentang topik ini. Menurut rekan-rekan semua, saudara-saudari yang terkasih, apa sih sebenarnya itu pelayanan? Nah, coba pikir nih. Ngerti nggak kita? Apa sih sebenarnya pelayanan? Saya selama ini melayani, saya selama ini ke gereja mungkin ya. Saya buat ini, buat itu. Apa sih sebenarnya pelayanan? Apa sih definisi pelayanan bagi saya? Tentu saya yakin dan percaya ada begitu banyak pandangan, ada begitu banyak hal yang menjadi pemikiran kita tentang definisi pelayanan itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini saya mau kita melihat dari firman Tuhan. Apa sih sebenarnya pelayanan? Coba lihat di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2.
firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan bilang apa? Bahwa pelayanan tentang seluruh kehidupan kita. Jadi definisi pelayanan itu adalah pelayanan bukan hanya tugas gerejawi atau yang berbau gereja yang selama ini kita lihat persembahan, main musik, berkhotbah dan lain sebagainya. Tetapi itu tentang keseluruhan hidup kita. Apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, itu adalah sebuah pengabdian, itu adalah sebuah pelayanan di hadapan Tuhan. Nah, kita sering mendengar statement ini. Orang yang melayani pekerjaan Tuhan belum tentu melayani Tuhan. Tetapi melayani Tuhan sudah pasti melayani pekerjaan Tuhan. Sekali lagi ya. Orang yang melayani pekerjaan Tuhan belum tentu melayani Tuhan. Tetapi melayani Tuhan sudah pasti melayani pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa saya mau mulai dari sini. Pengertian ini. Saat kita mengerti apa itu pelayanan, maka kita akan mengerjakan segala sesuatunya dengan arah yang benar. Jadi contohnya dalam kehidupan kita, saat kita memandang segala sesuatu, ini tentang pekerjaan Tuhan. Mungkin terselip di dalamnya, kita berpikir bahwa belum tentu dia fokus untuk melayani Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan itu. Tetapi orang yang melayani Tuhan, fokusnya, motivasinya dia sungguh mau melayani Tuhan seperti Kolose 3 ayat 23 bilang, apa yang kamu buat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saat kita melayani Tuhan, sudah pasti kita melayani pekerjaan Tuhan. Karena apa? Semua yang kita kerjakan, semua yang kita dapat di dunia ini berasal dari Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Ini pengertian yang sangat-sangat dasar untuk saya dan saudara bisa mengerti malam hari ini. Apa sih sebenarnya pelayanan? Jadi jangan batasi pelayanan hanya ada di gereja. Tetapi itu menyangkup seluruh kehidupan kita. Jadi ini ya sangat penting. Nah selanjutnya pertanyaan yang sangat-sangat penting untuk saya dan saudara renungkan. Yang selanjutnya adalah mengapa saya harus melayani? Pernah nggak kalian berpikir? Kalian datang ke gereja, kalian lakukan ini, kalian memberikan persembahan dan semuanya. Mengapa sih saya harus melayani? Apa yang menjadi landasan kita? Pasti ada begitu banyak pandangan juga dari pertanyaan ini. Namun saya mau memberikan beberapa dari ayat firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 10. Kalau rekan-rekan muda membaca itu tentang satu anugerah yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Yang kita lakukan, yang kita buat itu tidak ada satupun perbuatan baik yang kita buat untuk mendapatkan anugerah itu. Dan kesimpulannya di ayat 10 bilang, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi mengapa kita harus melayani? Karena apa? Karena itu adalah sebuah anugerah. Dan itu adalah kesempatan saya dan saudara bisa memuliakan Tuhan di dalam pelayanan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa saya dan saudara harus melayani? Karena itu adalah perintah dari Yesus Kristus. Jadi kita bisa lihat itu di dalam Yohanes 13 ayat 34.
Yohanes pasal 14 ayat 15, ayat 21, ayat 31, dan Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-12, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-17. Di situ saya simpulkan bahwa Tuhan Yesus bilang, kalau engkau adalah murid-muridku dan engkau bilang bahwa engkau pengikut saya, kasihlah sesama manusia. Perintah Yesus ini sangat terkenal. Karena apa? Setiap orang percaya, setiap orang yang mengikuti Yesus, warnanya adalah kasih. Hidupnya pasti mengasihi semua orang. Nah, di dalam mengasihi itu terdapat berbagai macam unsur di dalamnya, termasuk melayani. Ketika kita mengasihi orang, ketika kita mencintai orang, kita sudah melayani. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang kita pikir bahwa ini adalah pekerjaan yang harus saya kerjakan. Bukan hanya di gereja, tentang pelayanan di gereja, tetapi di luar sekalipun. Jadi ini sangat penting untuk menjadi dasar kita di awal. Apa itu pelayanan dan mengapa harus melayani? Ini harus menjadi pondasi awal kita, menjadi dasar kita mengerti bahwa pelayanan itu bukan hanya dibatasi dari hal-hal yang berbau gerejawi, tetapi di seluruh lingkup hidup kita. Namun pada kesempatan ini saya mau mengajak kita lebih dalam lagi sebelum kita melihat bagaimana sih bertumbuh dalam pelayanan, tapi malam hari ini saya mau mengajak kita melihat apa penyebab tidak bertumbuh dalam pelayanan, khususnya dalam pelayanan kita sebagai anak-anak muda. Apa sih penyebabnya ya? Yang membuat kita tidak bertumbuh di dalam pelayanan. Bisa teman-teman dan rekan-rekan semua buka di dalam 1 Korintus 3 ayat 3 sampai dengan 9. Nanti teman-teman baca di situ. Dan di situ terdapat adanya perselisihan, adanya iri hati. Ini penyebab awal yang tidak membuat bertumbuh sebuah pelayanan. Ketika ada perselisihan, ketika ada iri hati di dalamnya, maka pertumbuhan itu sangat-sangat tidak ada. Sebab apa? Perselisihan akan selalu membawa kepada perpecahan. Saat yang satu iri hati, ini konteksnya di gereja gitu ya. Melihat, kerennya ya yang satu main gitarnya gitu, main drumnya atau apa. Tapi saya nggak bisa kayak dia. Saya hanya bisa bawa kantong persembahan dan lain sebagainya. Timbul iri hati, kenapa demikian? Kenapa begini? Jadi malas ibadah lah gitu ya. Malas datang ke gereja sudah. Saya nggak bisa buat apa-apa. Nah, di dalam ruang lingkup gereja ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi kita harus lihat beberapa hal yang menjadi penyebab. Ada perselisihan di dalam, ada iri hati. Coba koreksi kembali. Ada enggak itu di dalam komunitas kita? Adakah perselisihan dan iri hati di dalam komunitas remaja pemuda GKI Tanjung Lapang? Ada enggak di Galaksi ya? Orang-orang seperti ini. Terus kalau ada, apa yang harus kita buat? Mari kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang bahwa jauhkan segala hal itu. Karena itu hanya akan membuat suatu perpecahan. Saya mau kita lihat lebih jauh dan lebih dalam seseorang atau komunitas di dalam sebuah pelayanan. Mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, saya akan baca secara cepat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu
dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ayat yang ke-14. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu, masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian firman Tuhan. Jadi, penyebab tidak bertumbuh dalam pelayanan, penyebab tidak bertumbuhnya diri seseorang dalam pelayanan, menurut Tesalonika yang kita baca tadi, di situ di ayat 12 dan 13 adalah kita tidak menghormati pelayan Tuhan. Kita tidak menghargai dan menghormati para pelayan-pelayan Tuhan. Kalau di gereja kita kenal gembala dan juga para mentor lainnya. Nah, di dalam gereja tidak hanya seorang gembala, tetapi ada orang tua, mentor, pengurus, maupun remaja, pemuda, dan pengurus yang lainnya, dan pemimpin-pemimpin lainnya yang ada di dalam gereja, badan pengurus jemaat mungkin ya. Nah, kita menolak untuk dinasehati dan dididik di ayat 12 dan 13 tadi. Sebabnya kita tidak berkembang dalam aturan Tuhan, tetapi aturan kita. Sehingga kita bukan fokus lagi kepada peraturan Tuhan, tetapi kita fokus kepada peraturan diri kita. Ini tidak nyaman, tempat duduknya kok kayak gini, kok warna hijau, kenapa tidak warna merah? Masalah tempat duduk saja menjadi masalah. Gitu ya. Dan selanjutnya, atau kita menghormati mereka, tapi secara munafik. Hati-hati. Kita menghargai pemimpin gereja atau kita menghargai pelayan Tuhan supaya apa? Supaya nampak baik, tetapi di belakang kita menjelekkan dia. Ini bukan satu warna yang baik bagi pelayanan secara khusus dalam lingkup gereja. Dan kita merasa kita kering secara rohani. Oleh sebab itu, ini penyebab yang pertama. Kita tidak menghormati pelayan Tuhan. Jadi mulai koreksi diri, bagaimana dengan saya hari ini ya? Kenapa saya tidak merasa bertumbuh dalam pelayanan ini? Kenapa saya tidak bertumbuh dalam komunitas ini? Coba kembali melihat diri kita. Apakah saya menghormati orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling saya hari ini menjadi pemimpin, menjadi mentor saya, menjadi leader saya? So ini sangat penting untuk menjadi koreksi kita. Penyebab bahwa mungkin ini bagian saya nggak bertumbuh dalam pelayanan. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua adalah kita meremehkan firman Tuhan. Wow. Saat saya dan saudara mengambil keputusan untuk meremehkan firman Tuhan, artinya kita menganggap rendah atau kita menolak, kita merendahkan firman Tuhan, kita tidak akan pernah bertumbuh. Bahkan di dalam iman kita, bukan hanya dalam pelayanan, di dalam iman kita. Karena apa? Firman Tuhan adalah sumbernya. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan itu. Oleh sebab itu, saat saya dan saudara mulai meremehkan firman Tuhan, maka pertumbuhan tidak ada terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana saya dan saudara tahu bahwa kita melakukan itu? Bahwa kita meremehkan firman Tuhan, kita menolak firman Tuhan. Sangat simpel. Kita tidak menaati firman Tuhan. Kita tidak taat dengan perintahnya. Apa yang firman Tuhan katakan kita tidak taat. Dan kita tidak mau lakukan. Itu berarti saya dan saudara sudah mulai meremehkan, sudah menolak dia. Dan merendahkan dia. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Itulah sebabnya saya mendengar program anak-anak remaja pemuda. Tahun ini mau baca firman Tuhan. Bahkan menyelesaikan pembacaan firman Tuhan sepanjang tahun ini. Mengapa demikian? Karena apa?
Karena itu adalah sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi mulai hari ini coba lihat, kenapa saya nggak bertumbuh ya? Oh, saya meremehkan firman Tuhan. Saya sudah tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Apa yang hamba Tuhan katakan, saya tidak mau mendengarkan lagi. Bahkan tidak mau membaca firman Tuhan. Indikasinya sangat simpel sekali. Saat kita mulai tidak taat dan saat kita mulai mengabaikan perintah Tuhan, itulah kita meremehkan firman Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, apa penyebab kita tidak bertumbuh dalam pelayanan? Kita menganggap dosa biasa. Di situ dikatakan di ayat 22, jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjauhi segala kejahatan. Tetapi sebaliknya, mungkin kita menganggap remeh dosa. Dosa adalah suatu hal yang biasa. Biasa aja itu, nggak apa-apa kok, lakukan ini, lakukan itu. Nah, saat kita memiliki pemikiran seperti itu, maka pertumbuhan tidak ada di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kita sudah tahu bahwa itu jahat dan tidak baik, tetapi tetap kita melibatkan di dalam dosa. Bahkan mencobai diri sendiri. Gitu ya, ada ya. Kan kita tahu nih, kita kan, saya ini jatuhnya, kalau sudah, sebenarnya saya enggak bisa minum-minum, mabuk-mabukan gitu ya. Tapi kalau sudah ada teman-temanku ngumpul tuh, pasti aku pergi di situ tuh, minum lagi aku tuh. Nah, kita tahu bahwa diri kita akan jatuh di situ. Tetapi selanjutnya kita mencobai diri kita sendiri. Apalagi saat dosa kita anggap wajar, maka itu akan menjalar dan terpelihara terus dalam daging kita. Saat kita menganggap bahwa berdosa itu adalah sesuatu yang wajar saja, ini akan membawa kita masuk dan hidup di dalam dosa tersebut. Ini yang menghalangi kita. Tentu dosa sangat-sangat serius untuk menghalangi pertumbuhan kita, khususnya di dalam pelayanan. Yang terakhir, tidak ada gairah rohani. Di ayat 16 sampai dengan 18 dan 21 di situ kita bersuka cita dan sebagainya, tetapi sebaliknya kita tidak ada gairah rohani lagi. Kita mengeluh dan manja dalam pelayanan. Kenapa gitarnya ini tidak diganti dari tahun ke tahun gitu ya? Speakernya ini terus mengeluh saja, mengeluh terus. Kita manja di dalam pelayanan, tunggu di telepon dan sebagainya baru datang melayani. Dan kita tidak memiliki kepekaan dengan Tuhan. Karena apa? Kita tidak hidup di dalam firman Tuhan. Dan tidak tahu mana yang baik dan yang jahat. Ini lebih parah lagi ya. Sehingga coba perhatikan, saya dan saudara hari ini, adakah 4 hal ini ada di dalam diri kita? Adakah kita mulai merendahkan atau meremehkan pelayan Tuhan? Bahkan kita mengabaikan dia. Kita tidak mau mendengarkan nasihatnya. Kita tidak menghormati mereka. Adakah kita meremehkan firman Tuhan hari ini? Adakah kita menganggap dosa sebagai hal yang biasa? Dan tidak ada gairah rohani, saya merasa kering. Oleh sebab itu, kalau ada hal-hal seperti ini adalah arah, penyebab kita tidak bertumbuh secara khusus di dalam pelayanan. Dan selanjutnya, bagaimana caranya bertumbuh dalam pelayanan? Saya mau membagikan 2 hal penting. Bagaimana saya dan saudara bertumbuh dalam pelayanan hari ini. Yang pertama, tinggal di dalam Yesus Kristus. Tinggal di dalam firman-Nya. Bisa buka di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jelas sekali firman Tuhan ya. Saat kita tidak tinggal dalam Tuhan, kita tidak tinggal pada pokok anggur, kita tidak akan bisa berbuah. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Akulah di situ adalah Yesus. Kita sebagai ranting, Yesuslah pokoknya, sumbernya. Barang siapa
tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jelas sekali, saat kita di luar Yesus, kita nggak bisa buat apa-apa. So, bagaimana caranya bertumbuh dalam pelayanan? Tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam firman-Nya. Bagaimana tinggal di dalam firman-Nya? Jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Kalau kita sudah tahu kita jatuh dan kita tersesat jauh, kembali pulang. Gitu ya. Kembali pulang, datang dengan firman Tuhan. Di mana kita dapat mendengar firman Tuhan? Di komunitas gereja kita. Jadi saat ini mari kita tinggal di dalam firman. Tinggal di dalam kebenaran Kristus. Dan yang kedua, tadi di dalam tinggal dalam Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 7, juga rekan-rekan bisa baca di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan yang kedua yang terakhir, kita harus cintai komunitas kita. Itu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Itu hidup jemaat mula-mula. Nanti teman-teman bisa baca di situ bahwa kepemilikan mereka menjadi kepemilikan bersama. Tidak ada yang meraup untung di dalamnya. Nah, inilah dia. Kunci bagaimana caranya bertumbuh dalam pelayanan, tinggal di dalam Yesus, dan cintai komunitas kita. Mencintai adalah sebuah keputusan. Dan melayani adalah bagian dari rasa cinta itu. Sekali lagi ya. Mencintai adalah sebuah keputusan. Dan melayani adalah bagian dari rasa cinta itu. Saat saya dan saudara memiliki rasa cinta, rasa kasih terhadap pelayanan ini, terhadap komunitas kita, terhadap diri kita sendiri, maka kita akan senang melayani. Kita akan senang berbagi dengan saudara-saudara seiman kita. Yang menjadi pertanyaan saya dan saudara hari ini, teman-teman semua, siapa yang tinggal di dalam diri kita hari ini? Firmankah? Atau berhala kita? Cewek kita saja yang dalam diri kita gitu ya. Pekerjaan saya? Atau ketenaran saya? Coba lihat. Siapa yang tinggal di dalam diri kita hari ini? Terus apakah kita melibatkan Yesus dalam komunitas kita? Dalam komunitas gereja hari ini, dalam komunitas kecil kita, mungkin dalam pekerjaan dan sebagainya, dalam keluarga kita. Apakah kita melibatkan Yesus di dalamnya? Dan yang terakhir, apakah kita melihat gereja atau tempat pelayanan hari ini sebagai tempat bisa berbagi, sebagai tempat bisa mengasihi atau mencintai? Atau sebaliknya, hanya sebagai tempat bisnis, hanya sebagai tempat transaksi untung rugi. Kalau saya datang ke gereja, kalau saya pergi gereja, untungnya buat saya apa? Kalau saya memberikan persembahan, untungnya apa? Wah, bahaya ini. Dan apakah kita melihat gereja mencari ketenaran atau pujian gitu ya dari teman-teman, apalagi nih anak-anak remaja, pemuda, saya datang mau lihat cewek ini dan itu. Apa motivasi kita? So hari ini lihat firman Tuhan. Mau bertumbuh, tinggal di dalam Tuhan. Tidak ada cara lain. Kita tidak bisa buat apa-apa di luar firman. Cintailah komunitasmu. Sayangilah. Tidak ada gereja yang sempurna. Tapi Tuhan memberikan itu sebagai tempat di mana kita bisa bertumbuh. So hari ini mari kita mengkoreksi motivasi dan tujuan kita di dalam melayani. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami tidak bisa buat apa-apa di luar firman Tuhan. Dan kami yakin dan percaya hanya firman Tuhan saja yang mampu menguatkan kami. Mampu membebaskan kami dari segala hal yang membuat kami jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu kami datang kepadamu saat ini. Mohon ampun kalau ada di antara kami ya Tuhan Yesus yang mulai tidak suka meremehkan firman Tuhan, tidak menghormati pelayan Tuhan. Bahkan ya Tuhan kami suka
membenarkan diri kami. Tapi hari ini kami mau belajar bertumbuh dengan firman Tuhan. Kami mau kembali, kami mau tinggal di dalam Tuhan. Kami mau mencintai firman Tuhan, kami mau mencintai komunitas kami. Sehingga ya Tuhan, kami mau bertumbuh di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Berkati setiap anak-anak remaja pemuda GKI Tanjung Lapang. Kuatkan iman mereka. Biarlah roh mereka terus menyala-nyala dan melayani Tuhan di generasi ini ya Tuhan Yesus. Di mana mereka Tuhan percayakan untuk menjadi terang di generasi seperti ini. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Kiranya firman Tuhan itu tidak hanya menjadi angin lalu buat kita, tetapi firman Tuhan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, di sini sebelum kita mengakhiri ibadah, ada info penting dari pengurus pemuda, memberitahukan bahwa mulai minggu ini atau malam ini, kita akan memberikan persembahan dan diharapkan teman-teman untuk menyediakan amplop masing-masing di rumah, dan nantinya persembahan itu akan dibawa pada hari Minggu ibadah umum. Nah, untuk adik-adik atau kakak-kakak yang tidak bisa datang ibadah, bisa menitipkan sama orang tua. Nah, jangan lupa di persembahan itu, di amplopnya ditulis keterangan persembahan Remda Galaksi. Oke, persembahan Remda Galaksi. Baik, itu saja info dari pengurus. Kita akan memberikan persembahan kita. Dan sementara teman-teman mempersiapkan persembahannya, kita mengangkat pujian yang mengatakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Doa penutup dan doa persembahan akan dibawakan oleh hambanya. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Kiranya firman Tuhan itu tidak hanya menjadi angin lalu buat kita, tetapi firman Tuhan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, di sini sebelum kita mengakhiri ibadah, ada info penting dari pengurus pemuda,
memberitahukan bahwa mulai minggu ini atau malam ini kita akan memberikan persembahan dan diharapkan teman-teman untuk menyediakan amplop masing-masing di rumah dan nantinya persembahan itu akan dibawa pada hari Minggu ibadah umum. Nah, untuk adik-adik atau kakak-kakak yang tidak bisa datang ibadah, bisa menitipkan sama orang tua. Nah, jangan lupa di persembahan itu, di amplopnya ditulis keterangan persembahan Remda Galaksi. Oke, persembahan Remda Galaksi. Baik, itu saja info dari pengurus. Kita akan memberikan persembahan kita. Dan sementara teman-teman mempersiapkan persembahannya, kita mengangkat pujian yang mengatakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Doa penutup dan doa persembahan akan dibawakan oleh hambanya. Sahabat muda Galaksi, mari kita berdoa menutup ibadah kita malam hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, karena kebaikan dan kemurahan-Mu kami bisa beribadah bersama-sama dan kami bersyukur untuk pujian dan firman Tuhan yang telah kami nikmati bersama-sama, dan kami percaya berkat Tuhan berlimpah di dalam kehidupan kami sekalian. Demikian juga pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, mohon berkat-Mu senantiasa bagi setiap anak-anak muda-Mu di tempat ini. Demikian juga kekuatan dan kesehatan yang Tuhan limpahkan senantiasa. Tak lupa juga kami berdoa ya Tuhan, berikanlah kekuatan dan penghiburan bagi sahabat kami David ya Tuhan, karena pada hari ini kami mendengar Engkau telah memanggil orang tua kekasihnya Bapak Sabar Panjaitan. Kiranya kekuatan dan penghiburan Tuhan menghibur saudara kami ini ya Tuhan, dan menguatkan keluarga seluruhnya. Tak lupa juga kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh aktivitas anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Bimbinglah mereka senantiasa di dalam jalan-Mu. Senantiasa mereka memanfaatkan masa muda mereka untuk kemuliaan Tuhan.
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami tutup ibadah ini. Haleluya. Amin.